A few moments later. Jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, Jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, Jika orang Inggris mengucapkan hello everybody, dan kan sebagai orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. halo teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza Syamrir dengan NIM 24602045. Saya dengan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Misdarifa dengan NIM 24602-038. saya atas nama Mary Trisma Malang dengan NIM 24602-014. Perkenalkan, nama saya Sarah dengan NIM 24602-003. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi kami tentang seputar sistem ekonomi. Masih pengertian dan sistem ekonomi itu? Jadi pengertian dari sistem ekonomi itu ialah merupakan sekumpulan aturan, mekanisme, dan lembaga yang digunakan oleh suatu negara atau masyarakat untuk mengatur produksi serta distribusi dan konsumsi barang dan jasa guna mengatasi masalah ekonomi. Nah, sistem ini mengelola sumber daya terbatas dan faktor produksi seperti tanah, modal, serta tenaga kerja agar aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan teratur. Jadi, apa saja jenis-jenis dari sistem ekonomi itu? Ini sistem ekonomi yang ada empat. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional berdasarkan kebiasaan dan adat turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, sistem ekonomi pasar seperti liberal atau kapitalis. Pada sistem ini, kebebasan menu individu diatur oleh mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran, seperti pada konsep slogan oleh anak itu. Yang ketiga, sistem ekonomi keuangan seperti sosialis atau pusat, yaitu pemerintah mengembangkan kegiatan ekonomi ini berdasarkan pemikiran original. Lakukan sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan antara pasar dan pemajuan, pemerintah dan swasta sama berperan sistem. Lalu apa yang menjadi karakteristik utama dalam sistem ekonomi? Adapun karakteristik utama dari sistem ekonomi itu sendiri antara lain yang pertama bersifat tradisional, di mana teknologi masih sederhana, terikat tradisi, produk subsisten, dan menggunakan sistem barter. Yang kedua yaitu menggunakan sistem pasar, di mana swasta menguasai sumber daya, kebebasan berusaha, serta persaingan pasar bebas, sehingga bisa lebih efisien dan inovatif, tetapi bisa menimbulkan kesenjangan yang tinggi. Karakteristik yang ketiga yaitu bersifat komando, di mana negara menguasai semua, termasuk perencanaan terpusat, serta tidak ada kebebasan individu di dalamnya. Nah, dalam sistem ini, pemerataan ekonomi lebih baik, tapi kreativitas bisa terhambat dan inefisien. Yang keempat yaitu bersifat campuran, di mana pemerintah dan swasta bersama-sama, ada kebebasan dengan batasan. Sistem ini akan berada di posisi seimbang antara efisien dan pemerataan, tetapi beban pemerintah akan lebih berat. Dan sistem ekonomi seperti apa sih yang diterapkan di Indonesia pada saat ini? Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila atau bentuk ekonomi campuran. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 pasal 33, adapun ciri khasnya antara lain: negara berperan penting tapi tidak dominan. Cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Koperasi dijadikan sebagai songo dan menerapkan prinsip kekeluargaan. Itulah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan terkait dengan sistem ekonomi. Sekian dari kelompok kami undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Cetas! Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menyerah dan jangan semangat.